Iklan GMV Max, Shopee ataupun TikTok. Nah, ini tanpa berasa nih, kita udah berjalan mungkin kayak beberapa hari gitu kan, dari yang udah jalan, yang mereka platform memaksakan semua harus seperti ini, gimana sih hasilnya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas seputar Q&A, seputar teman-teman dari GMV Max yang udah masuk di gua, mau di Shopee maupun di TikTok. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita lihat ya kayak gimana gitu ya. Yang pertama dari Abdul Rashid Lukman. Lah, ntar mulai 15 Juli atau 1 September itu iklannya harus GMV Max semua kan. Kok update TikTok Ads-nya? Ya, ini bener banget. Jadi mulai 5. Jadi sebenarnya gini sih. Mereka kan menarikkan intinya di Q3 ya, Juli ya. Nah, cuman tanggalnya kadang setiap akun itu beda-beda, setiap slot itu beda-beda. Kenapa? Karena ya kan buat mereka juga ketika ngerubah semuanya jadi GMV Max kan pasti butuh proses kan. Jadi kalau ditanya fairnya, per berapa nih? Kenapa di gua masih ada? Apakah di gua bakal kayak gini? Itu belum bisa jadi gini, di lo masih ada tapi udah nggak bisa dimaksimalin. Gitu kan. Nah, amannya sih jadi kalau udah per Juli sekarang nih, teman-teman misalnya kalaupun di kalian masih ada yang manual, udah mulai bener-bener dipindah ke GMV Max semua gitu ya. Terus toko Kopi Gayo, gimana caranya untuk join Nimea untuk ngurusin iklan GMV Max? Mau join Nimea gampang, itu lo klik di link deskripsi. Itu kan ada tuh di link buat kerja tim, buat ngobrol sama tim sales gua atau di kerja sama gua itu ada, nanti ada formnya. Nanti bakal tim sales kita bakal ngontak buat ngasih tahu kakaknya gitu ya, kayak gimana buat kerjasamanya gitu. Jadi ada pilihan paket-paket yang bisa dipilih. Terus dari M. Ali Mustafa, sudah pakai GMV Auto boncos, pilih GMV Auto boncos, pindah GMV ROAS, malah nggak ada yang lihat, padahal rekomendasi Shopee aneh memang. Yang perlu disadari adalah, ini gue bukan ngebelain sih sebenarnya. Jadi jujur ya, dari awal gue tuh termasuk orang yang, gue tuh ketika, lo yakin lo mau gini semua? Jangan deh. Tapi ya siapalah kita gitu kan, yang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, bener nggak? Kita ngasih saran, nggak didengar ya udah gitu kan. GMV Max kan secara algoritmanya memang mereka pakai AI ya, yang menurut gue mungkin memang AI-nya juga belum sepinter itu buat memastikan semua seller pasti bagus gitu. Jadi mungkin aja ketika seperti itu kamu jadinya malah auto boncos gitu ya, karena kan kayak gini tuh kalau GMV Max itu pertama harus learning dulu. Fase learningnya ada butuh waktu. Terus kedua, pemilihan produknya jadi makin ini. Terus ketiga, dari produk, dari SKU, dari deskripsi, itu juga banyak yang harus diperbaiki. Terus udah gitu, maksudnya, ini halaman semakin pendek. Berarti kan kita menyerahkan semuanya ke mereka. Benar nggak? Ketika kita menyerahkan semuanya ke mereka, jadi kita harus memastikan SKU kita udah siap dulu nih. Dan ibaratnya gini, kalau zaman dulu, lu memang belajar seni buat milih, ya kan, buat milih nih. Kalau zaman dulu nih, milih gimana nih caranya nih, kliknya berapa nih, ininya berapa nih, kita bersaingnya seperti ini. Nah, sekarang kita nggak bisa dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi kita harus tahu cara ngasih makan AI. Dan ya tim gue juga belajar dengan itu, cuman kita mungkin ada waktu belajar lebih banyak karena kita banyak toko yang dipegang, jadinya mungkin lebih cepat ahli. Jadi kalau misalnya ya kalau nggak mau pusing ya jangan dikerjain sendiri sih, karena tujuannya Shopee itu awalnya gue tahu bikin GMV Max itu biar seller nggak pusing, tapi kayaknya malah makin pusing gitu ya. Terus Denny Kaila, kok mau tanya iklan GMV Max yang aktif tapi kok nggak jalan, apa ada yang salah? Nah, ini Denny Kaila ini kalau video komennya di video TikTok, jadi gua anggap kontennya tentang TikTok. Kalau GMV Max aktif tapi iklan nggak jalan, artinya bukan nggak jalan sih, bener sih nggak jalan. Artinya adalah kamu nggak spend. Nah, kalau kamu nggak spend, masalahnya cuma dua. Satu, kontennya kurang. Ya kan, kontennya kurang. Jadi kayak si TikTok ngerasa, oke, gue mau jalan nih iklan, tapi kontennya mana? Kagak ada kontennya. Kalau kontennya kagak ada, terus gue mau jalannya gimana? Kebayang nggak? Bingung dia, karena dia nggak bingung ya nggak bisa jalan. Ya. Atau yang kedua, gitu kan? Nah, iklannya nggak jalan karena nggak jalan si kontennya. Nah, atau yang kedua, lu nyetel target ROAS yang kata TikTok nggak masuk akal, mendingan gue tidur aja deh, nggak jalan gitu kan, nggak bisa, ini nggak mungkin capai. Jadi solusinya adalah lu turunin situ, atau kedua ya udah lu perbanyak konten gitu. Nah kayak gitu tuh problemnya. Dan terus dari Sofian Arif, ini iklan apa, judi? Iya bener sih, jadi kayak kalau lu kurang nggak nyampe, kalau ini nggak ya. Tapi jangan dipikir ya, kadang iklan e-commerce itu jadi kadang kayak judi juga ya. Tapi nggak juga sih, kalau judi kan maksud gue lu nggak ada yang bisa dipelajari, nggak ada seninya, artinya benar-benar nggak pasti dan bandar yang nentuin. Sedangkan kalau di sini, kalau di e-commerce menurut gue masih ada yang bisa dipelajari, jadi minimal nggak judi-judi amat lah ya. Terus dari Rizky Jaya, GMV Max sekarang pusing, sangat-sangat menguras otak.
Ya, sebenarnya gini sih kalau menurut gue bukan mau belain mereka sih, balik lagi ya. Gue di awal juga gue bilang gue nggak setuju. Nguras otak itu karena ketika strategi yang lu pakai sebelumnya gitu ya, lu berharap itu punya dulu ibaratnya kayak mungkin gue tahu banyak seller udah punya strategi yang kita udah tahu sebelumnya itu mendadak semua tidak valid, tidak berlaku lagi dan itu berubah total gitu. Jadi nguras otak, yes, benar gitu kan. Tapi ingat ya, tujuannya biar si seller makin gampang gitu kan. Tapi ya sebenarnya fair ngomong, menurut gue sih bukan seller makin gampang sih. Di situ lu makin butuh orang-orang yang profesional karena pilihannya antara ya lu nggak jalan sama sekali kan, yang artinya pertumbuhan toko lu juga jadinya lambat banget. Terus Erwin CZX, iklan GMV Max nggak stabil, perharinya nggak tentu, budget iklan habis dan orderannya pun demikian. Nah ini kalau iklan GMV Max lu nggak stabil, per hari nggak tentu, satu mungkin itu masih di fase learning, tapi gue nggak bilang sekali lagi ya, seperti di awal, gue lihat dari komentar ini banyak yang semua mencaci maki. Tapi tenang guys, sebenarnya gue juga di pihak kalian. Jadi kalau ini cerita dikit ya, kalau TikTok jujur kita tahu kalau ini GMV Max itu bakal mulai itu kurang lebih di awal April, akhir Maret awal April kita udah tahu. Jadi kita udah coba testing and learning, tes dan belajar selama 3 bulan gitu, kita dikasih tau dulu ya. Kalau Shopee sih jujur agak kejutan juga ya, maksudnya tidak ada persiapan, tahu-tahu langsung nah kita mau pengen kayak gini gitu kan, ya udah gimana lagi gitu kan. Dan waktu dari TikTok ya, tapi sebenarnya pusingnya tuh jujur kalau buat gue ya sebagai agensi yang kita tuh ngerjain banyak klien untuk ads gitu kan, kita tuh pusingnya tuh kayak di 3 bulan pertama waktu di TikTok. Jadi kayak di situ kita tes learning, cuman ya orang TikTok cukup banyak helpful. Makanya sekarang Mea punya salah satu service TikTok GMV Max yang kita pede itu bisa perform banyak dan buat seller pun efektif banget. Kita pede seperti itu karena kita udah matengin selama 3 bulan. Hasilnya oke. Nah, kalau misalnya di GMV Max Shopee, kita sebenarnya jujur nggak punya sewaktu privilege selama itu buat tes dan learning gitu kan. Justru jadi kalau gue melihat sekarang, kalau Shopee strateginya gimana nih kalau misalnya biar lu stabil, biar lu bisa laku gitu kan. Nah, GMV Max-nya adalah selain satu pemilihan produk, lu misalnya tahu ininya ROAS dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kalau di Mea, dan ini pun ternyata terbukti membantu sih beberapa seller yang lama sama kita sih agak nahan gitu ya. Karena kita gabungin sama Cepas. Gitu. Jadi GMV Max-nya jalan, Cepasnya jalan, kita gabungin, kita jalanin dan ternyata hasilnya bagus gitu. Karena ibaratnya ketika yang satu nggak mau nge-spend, ya Cepas kan nge-spend, bener nggak? Lu tetap dapat order dari situ, jadinya penjualannya tetap oke gitu. Nah, terus berikutnya RSS Sound, iklan GMV Max tidak mengangkat algoritma organik. Itu yang saya rasakan karena iklan nggak ada penjualan di toko saya. Sebenarnya gini sih, kalau dari dulu juga fair ngomongnya, iklan tuh tidak mengangkat algoritma organik. Iklannya iklan, tapi ada logikanya juga. Untuk kalau misalnya penjualan lu bagus, organiknya jadi naik, bisa juga di keyword-keyword yang kamu tidak iklankan, bisa ngebantu gitu kan. Nah, kalau di sini, kalau yang dari komentar kamu, iklan nggak ada penjualan. Nah, kalau iklan nggak ada penjualan berarti iklannya nggak efektif gitu kan. Nah, iklan nggak ada penjualan tuh ya kenapa nih? Bisa jadi karena apakah produknya belum siap. Tapi kalau misalnya lu ngomong algoritma organik, mungkin udah pernah ngiklan dan sebelumnya bagus ya. Gua nggak tahu kayak gimana. Ya mungkin di sini ya perlu berbagai strategi baru. Seperti yang kayaknya dari tadi teman-teman bahas dan tadi kan gue udah bahas ya. Emang ini tuh GMV Max ini benar-benar butuh strategi baru, butuh banyak hal yang disiapin supaya bisa perform seperti yang lama. Dan pertanyaan terakhir dari Ahmad Syarif, kalau GMV Max ROAS buat toko baru menurutku kurang worth it. Ini gue setuju. Kadang bagus, kadang apes. Punyaku kalau GMV ROAS per kliknya cuma 150 perak, dapat pesanan banyak. Kalau per kliknya 1000 lebih malah nggak dapat sama sekali. Nggak nentu kalau pakai GMV ROAS buat toko baru. Sebenarnya gini, ini per statement ini ya. Kalau GMV ROAS per klik 150 dapat pesanan banyak, kalau 1000 malah nggak ada pesanan sama sekali. Nah, kalau menurut gue sih statement ini dengan budget yang sama, lo dapat klik 10 kali lipat, hampir 10 kali lipat, jadi wajar, ya kan? 6-7 kali lipat lebih tinggi, jadi wajar kalau itu dapat. Nah, kalau menurutku toko baru mending pakai iklan manual, toko lama yang penjualan plus ulasan banyak pakai GMV ROAS, baru worth it, beda banget sama toko baru. Ini gue juga setuju. Memang kalau di toko, di toko baru gitu kan, pakai manual, itu lebih gampang buat dipastiin, gitu bener nggak? Karena bisa dicek. Kalau toko lama ya mungkin dia udah lebih tahu dan lebih dikenal. Yang penting adalah kalian ngerti sih sebenarnya konsep algoritma GMV Max seperti apa gitu kan. Konsep algoritma GMV Max gue pernah bikin videonya di sini ya, lo bisa lihat di sini gitu ya. Nah, kurang lebih ini beberapa pertanyaan seputar GMV Max. Kalau ada yang lain nggak usah malu buat tulis di komen, nanti gue bakal jawab di Q&A berikutnya.